Isu berikutnya mengenai fermented food, peran mikroba dalam makanan fermentasi diantaranya adalah satu sebagai agen bioprocessing. Ya, banyak mikroorganisme yang sekarang kita ketahui sebagai mikroba yang food grade. Artinya aman untuk digunakan dalam produk-produk makanan. Mikroba ini dapat menghasilkan berbagai jenis makanan fermentasi dan bahan-bahan aditif yang digunakan dalam makanan. Pada pembuatan makanan fermentasi dengan menggunakan mikroba ini, peran kultur starter menjadi sangat penting. Kultur starter yang baik akan menghasilkan produk makanan fermentasi yang baik. Sementara kultur starter yang tidak baik atau kurang baik itu dapat menyebabkan kegagalan proses fermentasi gitu ya. Jadi misalnya bikin yogurt, yogurtnya bisa kadang-kadang kualitasnya bagus, rasanya enak, kadang-kadang juga terlalu asam atau bahkan kadang-kadang nggak jadi yogurtnya begitu ya. Itu disebabkan karena starter culture yang berbeda-beda. Jadi tantangan bagi industri makanan fermentasi itu adalah menyiapkan kultur starter yang bagus, yang kualitasnya tetap sehingga produk akhir dari makanan fermentasinya memiliki kualitas dan cita rasa yang sama. Nah, berikutnya peran yang lain adalah sebagai agen food biopreservation. Umumnya makanan fermentasi dapat bertahan lama atau umur simpannya lama. Misalnya wine ya, umur simpannya lebih lama dibandingkan anggur. Keju juga lebih awet dibandingkan susu. Hal ini karena metabolit yang dihasilkan oleh mikroba selama proses fermentasi ini banyak yang memiliki aktivitas antimikroba, sehingga dapat digunakan untuk mengontrol pertumbuhan mikroba patogen dan mikroba pembusuk di dalam makanan. Peran yang ketiga adalah sebagai probiotics. Mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri hidup yang menguntungkan atau dalam hal ini bakteri probiotik ini sedang jadi tren ya. Permintaan terhadap makanan fermentasi yang mengandung probiotik itu semakin meningkat dikarenakan manfaat kesehatannya yang cukup banyak. Terkait dengan makanan fermentasi ini, beberapa area yang banyak dikembangkan saat ini adalah pengembangan strain mikroba dengan aktivitas metabolit yang diinginkan melalui transfer genetik di antara strain. Kemudian juga pengembangan strain LAB ya, lactic acid bacteria yang resisten terhadap bakteriofaga. Jadi sebetulnya salah satu permasalahan utama dari memproduksi kultur starter lactic acid bacteria yang banyak digunakan dalam berbagai macam proses fermentasi itu adalah keberadaan bakteriofaga. Jadi pengembangan strain-strain LAB yang resisten terhadap bakteriofaga itu sangat penting. Kemudian metabolic engineering terhadap strain-strain dari kultur starter agar dapat menghasilkan metabolit yang kita inginkan itu juga banyak dilakukan penelitian ke arah sana. LAB juga mulai dikembangkan sebagai semacam kendaraan untuk memasukkan immunity proteins ya ke dalam tubuh kita begitu. Kemudian juga pengembangan metode untuk menghasilkan starter yang lebih efektif dan efisien juga masih terus dilakukan. Jadi itu beberapa contoh area yang banyak dikembangkan terkait dengan pengembangan makanan fermentasi yang dilakukan di dunia. Selain 3 isu utama tadi, masih ada hal-hal lain yang juga mendapat perhatian cukup besar dalam mikrobiologi makanan. Di antaranya aplikasi HACCP dalam setiap tahapan pemrosesan makanan agar keamanan makanan terjaga. Kemudian juga teknologi-teknologi baru dalam pemrosesan makanan menjadi perhatian. Aspek mikrobiologi pada makanan siap saji yang tanpa pemrosesan atau diproses dengan suhu rendah itu juga cukup banyak dilakukan. Makanan semacam ini biasanya memiliki tingkat kontaminasi mikroba yang cukup tinggi, sehingga challenge dalam menyiapkan makanan siap saji semacam ini sebetulnya cukup besar, begitu ya. Nah, hal berikutnya adalah total quality management atau pengontrolan mikroba secara total begitu mulai dari kebun sampai meja.
Jadi dari awal ditanam atau diternakan, bahan pangan itu sudah dikontrol mikrobanya. Sehingga ketika sampai dikonsumsi tidak perlu banyak treatment untuk mereduksi jumlah mikroba pada makanan. Hal lain yang juga penting adalah peraturan-peraturan mengenai food safety. Demikian beberapa contoh status terkini dari perkembangan mikrobiologi makanan. Masih banyak area dalam mikrobiologi makanan yang dapat dikembangkan ke depannya agar kita bisa mendapatkan bahan makanan yang aman dan memiliki nilai tambah yang tinggi.